Ya, shalom semua jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Ya, walaupun siang agak sore, mungkin panas terik, ya kita tetap semangat melayani Tuhan. Amin. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan, mari kita bersaat teduh. Mari kita Yesus, ini kami Tuhan Yesus. Inilah ketidakberdayaan kami Tuhan. Kami datang Tuhan di hari ini Tuhan, mencari hadirat-Mu Tuhan Yesus. Karena semua adalah anugerah-Mu Tuhan bagi hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ingin memulai ibadah ini Tuhan. Persiapkan hati kami Yesus. Persiapkan diri kami Tuhan untuk menerima berkat-Mu Tuhan Yesus. Mari kita rasakan hadirat Tuhan. Mari kita nikmati setiap detiknya kita nikmati hadirat Tuhan. Mari kita sembah. Mari kita mulai sembah. Mari kita sembah Tuhan kita yang luar biasa. Tetap masih dalam hadirat Tuhan. Ya Yesus, inilah kerinduan kami Tuhan. Kami rindu akan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Setelah 6 hari kami capek Tuhan dalam kegiatan kami sehari-hari. Kami jenuh. Di sini kami mulai merefresh, menyegarkan kami Tuhan, menyegarkan diri kami Tuhan. Ya Yesus, mari kita nyanyikan dari awal. Ku ada karena kasih-Mu ya Yesus. Tuhan Yesus, berterima kasih.
Ya kita terima kasih Tuhan. Buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih. Mari kita berterima kasih. Terima kasih. Buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu ya, mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita sembah, kita luapkan segala emosi kita. Ya, kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan yang selama malam hari ini menyertai kita, menjagai kita, ya Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mulai merasakan hadirat Tuhan Yesus. Kami merasa diisi kembali Tuhan jiwa kami Tuhan. Kami merasa diisi kembali tenaga kami Tuhan. Kami merasakan hadirat Tuhan Yesus. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya, kita merasakan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam hari-hari kami Tuhan. Hari-hari ini memang serasa berat Tuhan Yesus. Terasa sangat susah, terasa sangat sulit Tuhan Yesus. Tapi kami tahu Tuhan,
Yesus. Engkau selalu menyertai, Engkau selalu menuntun dan menguatkan kami, Tuhan Yesus. Kami percaya itu Tuhan. Walaupun keadaan negara ini Tuhan, bahkan sekitar kami Tuhan tidak menentu, tapi kami tahu Tuhan, kasih-Mu pasti terhadap kami Tuhan. Kasih-Mu tetap Tuhan untuk kami Tuhan Yesus. Ya Yesus, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat?
mengucapkan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini cuma satu janji Tuhan. Kalau kita baca Alkitab kita akan membaca semua surat cinta itu. Kita akan membaca semua janji Tuhan itu. Sekarang posisi kita sujud di altarnya. Kita curahkan isi hati kita sebagaimana Bapa dengan anaknya, bagaimana orang tua dengan anaknya. Kita curahkan semua perhatian. Kami tahu Tuhan, kami manusia yang rapuh, kami penuh dosa, kami tidak layak, kami hina Tuhan. Tapi kami datang Tuhan dengan kerendahan hati, datang dengan penuh pertobatan Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan, karena sungguh besar kasih-Mu Tuhan kepada kami. Kami tidak dapat menghitungnya Tuhan. Ya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya Yesus. Haleluya Yesus. Mari kita bersatu. Mari kita tenangkan hati kita. Karena Tuhan besar, karena Tuhan Maha Kuasa.
lama kami Tuhan, sekarang kami memiliki semangat baru Tuhan Yesus. Kami di nama-Mu Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke. Shalom semuanya. Oke, terima kasih. Kita sudah mendapatkan istilahnya refresh kembali lah. Kita sudah refresh, kita sudah diperbarui Tuhan lagi. Mari kita sekarang memuji nama Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Sungguh Kau Mempesona. Oke. Butuh refresh kan, kita sudah refresh, kita harus bergoyang gitu. Kita bukan gimana ya, bukan bergoyang dangdut, tapi Daud itu pada masih kecil itu dia tidak hanya memainkan alat musik, tapi dia itu menyembah Tuhan itu all out gitu. Semua diberikan, suara diberikan, bahkan dibilang di Alkitab bahwa ini Daud ini kalau menyembah Tuhan ini kayak orang gila, tapi bukan bermaksud untuk jadi orang gila ya. Enggak, tapi kita ungkapkan rasa sukacita kita bahwa Tuhan telah datang menebus kita, karena Tuhan telah datang istilahnya memberkati kita, menjaga kita. Mari kita lanjutkan.
Yesus baik loh. Yesus baik. Yesus baik. Silakan duduk kembali saudara. Seberapa banyak saudara yang sore hari ini bersuka cita bagi nama Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan sore hari ini. Kita buka hati kita. Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja Tuhan. Semoga anugerah-Mu kami ada di tempat ini Tuhan. Kami rindu lebih lagi Tuhan, untuk lebih dalam lagi menyenangkan hati. Ya Rama Syaka Rama ya Rama. Ya Rama Syaka Rama ya Rama. Buka hati kita buat Tuhan. Yesus. Yesus kau kasih karunia. Beriku tangan penuh
kami boleh berjumpa dengan saudara seiman, boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Kami bersyukur hari ini bisa memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, mengagungkan nama-Mu. Biar kesempatan ini tidak hanya berhenti pada hari ini, tidak berhenti pada minggu ini, tapi pada minggu-minggu berikutnya kami senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah dalam nama Yesus kami. Amin. Salam. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan berkenaan dengan perhatian, menjadi perhatian. Siapa yang tidak mau diperhatikan? Tidak ada satu orang pun di dunia ini tidak mau diperhatikan. Istri maunya diperhatikan suami, ya. Suami mau diperhatikan istri. Hari ini saya datang ke sini sama anak saya dan mungkin calon mantu saya. Biasanya anak saya cewek ini kalau tidak jauh-jauh tidak mau, saudara. Berhubung di Sidoarjo ini ada yang bisa diperhatikan, ya. Makanya dia datang. Ya wajar-wajar lah, gitu ya, wajar-wajar. Manusia itu perlu diperhatikan dan saling memperhatikan. Apalagi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita diperhatikan Tuhan, kalau kita menjadi perhatian Tuhan, ini luar biasa. Kalau boleh memilih nggak diperhatikan manusia nggak apa-apa. Nggak diperhatikan orang lain nggak apa-apa, nggak kacek. Tapi kalau tidak menjadi perhatian Tuhan di dalam hidup kita, itu yang apa ya? Apapun yang kita punya, apapun yang kita miliki, itu nggak ada artinya kalau Allah kita tidak memperhatikan kita. Kita akan baca firman Tuhan di dalam Yesaya 66 ayat 2b. Tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya dan yang gentar kepada firman-Ku. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai latar belakang ayat ini. Yesaya mau sampaikan kepada umat Tuhan saat itu, ya, bahwa masa depan orang Israel, masa depan orang percaya itu tidak tergantung hubungan eksternalnya kepada Tuhan. Apa itu hubungan eksternal? Hubungan eksternal itu ya seperti ini. Ibadah, menyembah, itu hubungan eksternalnya. Bukan nggak penting. Bukan nggak penting, ya, itu perlu untuk menunjukkan cinta kita kepada Allah, luapan cinta kita kepada Tuhan, ibadah bergelora, memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan luar biasa. Tetapi saudara, yang penting adalah hubungan internalnya, ya, hubungan internalnya. Apa hubungan internalnya? Ya, pribadi kita ini yang penting. Kalau pribadi kita ini benar di mata Tuhan, maka akan mempengaruhi masa depan kita. Saudara tahu Daud, pada waktu Allah memerintahkan Samuel untuk mengurapi keluarga atau anak-anak Isai, dalam pikiran Samuel gak pernah dia akan mengurapi Daud. Bahkan Isai sendiri, orang tua Daud,
nggak kepikiran Bapak Ibu kalau Daud ini menjadi raja, diurapi menjadi raja. Tuhan berfirman kepada Samuel, manusia memandang fisik, ya, raga, segi luar, tapi aku melihat hati, melihat sisi internalnya Daud. Sehingga apa? Allah memerintahkan Samuel untuk mengurapi Daud menjadi raja. Masa depan Daud, ya, dikarenakan hubungan internal Daud luar biasa, punya hati yang baru, hati yang benar. Saudara, ibadah tidak, ketika kita melakukan ibadah, tidak bertujuan untuk menjilat Tuhan. Seolah-olah kita beribadah itu untuk memenuhi kebutuhan Tuhan, ya. Seolah-olah kalau kita tidak beribadah, kalau kita tidak menyembah Tuhan, oh saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan itu gak berarti begitu, ya. Jadi kita beribadah seolah-olah ibadah kita itu untuk memenuhi kebutuhannya Tuhan, ya. Salah. Kita beribadah, kita menyembah Tuhan, kita memenuhi diri sendiri. Kebutuhan jiwa kita ini ialah kebutuhan untuk menyembah Tuhan. Tuhan melihat hati kita, Tuhan melihat karakter kita, Tuhan melihat pribadi kita. Makanya di dalam Yesaya 66 ayat yang ke-18, firman Tuhan katakan demikian, ya. Aku mengenal segala perbuatan dan rancangan mereka, dan aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa, dan mereka itu akan datang dan melihat kemuliaanku. Amin. Ya. Tuhan tahu karakter kita, motif kita, apa yang ada di dalam hati kita. Nah saudara, kualitas hati dan pikiran kita yang bagaimana, yang bisa mendorong Tuhan itu memperhatikan kita, ya, mendorong Tuhan itu memperhatikan kita. Tuhan memperhatikan kita itu bukan tanpa penyebab, ya, bukan tanpa penyebab. Tapi Tuhan memandang kita, memperhatikan kita, ada penyebabnya. Ayat yang kita baca tadi dalam ayat 2, ya, B dikatakan apa? Tapi kepada orang inilah aku memandang. Apa memandang itu? Memandang tidak sekedar kalau saya memandang saudara begini, dah. Tapi kata memandang itu, bahasa Ibrani-nya itu dari kata nabat. Apa nabat itu? Nabat itu secara pribadi memperhatikan, mengamati dengan berpihak, dengan baik, untuk berpihak. Jadi Tuhan memandang itu mengandung pengertian Allah itu memperhatikan, mengamati dengan baik, ya, dan untuk berpihak. Nah, tetapi saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, perhatiannya Tuhan, ya, keberpihakannya Tuhan kepada kita, ada penyebab, ya. Tidak otomatis Tuhan memperhatikan kita, ya. Tidak otomatis, karena kita sudah menjadi orang percaya. Sebelum kita kenal Yesus, sebelum kita percaya Yesus, memang terkadang, ya, Tuhanlah yang begitu aktif, saudara. Saya secara pribadi enggak kepikiran jadi pendeta. Saya secara pribadi enggak kepikiran bisa menyampaikan firman Tuhan. Saya sejak SD, SMP, bahkan SMA, saya ini sering dibully teman-teman saya. Kenapa? Karena orang atau siswa di kelas itu yang paling gagap itu saya, ya. Kalau zaman sekarang nggak ada, tapi zaman dulu itu
anak-anak siswa itu disuruh baca dari sana sini ya. Terus pas saya duduk di situ, guru ngomong begini, Iswanto lagi loncat. Karena kalau saya baca lama sekali. Ya. Ketika saya percaya Tuhan katakan kalau saya jadi hamba Tuhan, saudara bisa bayangkan, ya, bagaimana saya bisa jadi hamba Tuhan? Saya ngomong aja gagap, tapi Tuhan secara aktif membentuk saya. Tuhan secara aktif membentuk saya. Tetapi kalau sudah menjadi orang percaya, bertahun-tahun jadi orang percaya, perlu tindakan aktif dari kita, ya, yang mampu menjadi penyebab Allah memperhatikan kita. Saudara, bagaimana kualitas hati dan pikiran yang bisa menjadi alasan Allah memberikan atensinya kepada kita? Yang pertama, tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang yang tertindas. Kata tertindas ini dari kata ahne, ya. King James Version menerjemahkan miskin, ya. Tapi arti kata tertindas dari bahasa aslinya itu artinya begini: orang yang secara finansial, secara sosial sangat-sangat tidak berdaya. Itu miskin, ya. Secara sosial, secara finansial itu tidak berdaya. Makanya kalau saudara melihat di khotbah Tuhan Yesus, Matius 5 ayat 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Kata miskin itu artinya adalah ketidakmelekatan, ya, tidak melekatnya orang itu kepada dunia, tapi melekat kepada Allah. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, orang yang tertindas adalah orang yang secara sosial dan finansial tidak berdaya. Kalau saudara membaca dalam Yesaya 58 ayat 7, orang seperti ini tidak perlu didoakan. Tidak hanya perlu didoakan, tetapi perlu diberi tindakan. Kenapa? Karena Yesaya 58 ayat 7, kita wajib membantu ketika saudara-saudara kita itu tertindas dalam kekurangan. Ya. Loh, bagaimana Pak kalau saya sendiri tidak punya? Saudara, memberi dari kekurangan kita itu luar biasa. Ya. Jangan nunggu kaya baru memberi, tidak bisa. Ya. Jangan nunggu diberkati berlimpah baru memberi, tidak bisa. Tapi berilah apa yang saudara miliki, apa yang saudara punya. Kita belajar untuk memberi saudara kita yang kekurangan. Ya. Ini kata tertindas. Tetapi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ya, di dalam Yesaya 66 ini, ya, kata tertindas ini tidak diterjemahkan miskin, tidak diterjemahkan orang yang sedang tak berdaya di dalam ekonomi dan sosial, tidak. Tapi apa? Diterjemahkan dengan rendah hati. Kok bisa? Karena apa? Karena ayat ini ditulis oleh Yesaya untuk mengkritik sikap di dalam ibadah dan penyembahan orang-orang percaya saat itu, umat pilihan saat itu. Karena apa? Sisi lain mereka berdoa, saudara, tapi sisi lain mereka berdosa. Ditulis di dalam ayat 3, Yesaya 66 ayat 3. Orang yang menyembelih lembu jantan namun membunuh manusia juga. Orang mengorbankan domba namun mematahkan batang leher anjing. Orang yang mempersembahkan kurban sajian namun mempersembahkan darah babi. Orang mempersembahkan kemenyan namun juga berhala juga, dan seterusnya. Artinya ayat 3 ini Yesaya mengkritik orang-orang
Yehuda, orang-orang Israel saat itu. Engkau menyembah Tuhan, iya. Engkau beribadah, iya. Engkau berkorban di bait Allah, iya. Tapi di sisi lain engkau juga menyukai dosa. Ya, sisi lain engkau menyukai. Saya dulu gabung dengan gereja lama, itu ada kesan, ya. Ada satu jemaat, saudara, Sabtu, ya. Satu jemaat ini kalau ibadah doa malam, ini gembala sidangnya ini nyediain tisu sampai 2, nggak tisu kecil loh, tisu gede gitu 2. Pertama saya heran, ngapain ya disediakan 2 tisu ini ya? Wah, kalau doa saudara menyembah, oh haleluya, nangis keluar dari mata, keluar dari hidung, ya. Gembalanya sibuk ngambil tempat sampah, ketika menangis, dibuang lagi, sampai pernah habis 1 box tisu. Bagus, salah enggak. Tapi di mana orang ini hari ini? Di Medaeng. Kenapa? Katanya pelecehan seksual. Oh hebat loh ya. Yesaya mau peringatkan kepada Yehuda, jangan sampai ibadahmu itu menjadi tipu muslihatmu. Seolah-olah kamu rohani tapi rohana. Seolah-olah kamu benar tapi salah. Ya. Makanya kata tadi saudara, aneh tadi itu tidak diterjemahkan tertindas, tapi diterjemahkan rendah hati. Loh, satu kata kok bisa diterjemahkan 2? Sama kalau di Jawa, saudara. Ya. Saudara tahu kata gombal? Contoh begini, yang ulang tahun kemarin siapa? Yani ya. Umpamanya ini pacar, siapa punya pacar belum? Oh sudah, haleluya, puji Tuhan. Loh, diimani. Pacarnya ngomong gini, Yan, kamu ulang tahun hari ini kok tambah cantik. Terus pacarnya ngomong begini, saudara. Tapi Yani ngomong begini, gombal kamu. Anti gombal apa? Bisa Bohong, jangan bohong lah, jangan macam-macam ya. Tapi lain kalau Pak Jeffrey lagi lap mobil Ferrari-nya, umpamanya punya begitu ya, lagi bersihkan ini mesin-mesinnya, tanya kepada istrinya, ada gombal nggak? Beda nggak kata gombal pertama dengan kedua? Beda. Nah, makanya ayat ini juga beda. Sesuai dengan apa? Latar belakangnya. Jadi kalau saudara nanti mendengar orang khutbah, Tuhan memandang saudara yang tertindas, berbahagialah yang tertindas saudara, yang miskin berbahagialah. Miskin kok bahagia? Miskin kok berdoa, minta dipulihkan Tuhan, ya, jadi diberkati. Jangan miskin seneng, nggak ada. Lu buktinya Pak, kalau miskin saya diperhatikan Tuhan, ayatnya nggak ngomong begitu. Ayatnya itu berkata sesuai latar belakangnya, berkata mengenai rendah hati. Kita harus rendah hati. Tuhan menginginkan umat Israel, Tuhan menginginkan umat Bethesda, Abba Father, ya, supaya menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Ya. Apa pribadi yang rendah hati itu? Pribadi ya, yang meyakini ya, bahwa hanya Tuhan yang besar. Semua yang kita miliki adalah karena kekuatan Tuhan, karena keagungan Tuhan, karena anugerah saja. Makanya kita nggak sombong, saudara. Hari ini kalau saudara sudah menjadi orang lebih baik, sementara teman gerejamu kurang baik, jangan ngomong begini, kok nggak nyontoh aku ya? Kok aku lo nggak pernah bohong lo? Kita bergereja bertahun-tahun kok nyontoh aku lo? Aku kan lebih baik toh. Ini sombong saudara.
Ya, kalau kita saat ini jauh lebih baik dari teman-temanmu, itu anugerah. Jangan sombong. Ya, jangan menghakimi orang. Semua punya kekurangan. Ya. Oleh sebab itu, Yesaya mau sampaikan kepada orang-orang Yehuda, saat engkau menyembah, jangan hanya menggunakan perasaanmu, tapi libatkan hatimu, libatkan pikiranmu, dan sadari kamu butuh Tuhan yang luar biasa. Disitulah terjadi sebuah perubahan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau gak rendah hati, dalam tanda kutip, Tuhan bisa paksa loh untuk kita supaya rendah hati. Tuhan bisa paksa dalam tanda kutip supaya kita rendah hati. Tuhan menggunakan kesengsaraan, Tuhan menggunakan masalah, Tuhan menggunakan kesulitan kita supaya kita rendah hati. Misalnya, kalau saudara membaca di dalam Ulangan 8 ayat 2, ya, Ulangan 8 ayat 2 katakan, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencoba engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Bangsa Israel 40 tahun berjalan di padang gurun. Tujuannya apa? Supaya umat Tuhan itu rendah hati. Orang Israel itu gak rendah hati, banyak sombongnya. Apa sombongnya umat Israel? Nuntut sama Tuhan. Kalau hari ini Bapak Ibu masih nuntut sama Tuhan, ya, makso sama Tuhan, ya, seolah-olah aku sudah bagus Tuhan, aku sudah benar, aku sudah persembahan, pelayanan apapun sudah aku lakukan. Kenapa Engkau izinkan aku hari-hari ini ada masalah, kesulitan dan sebagainya? Saudara, jangan sombong. Ingat satu perkara penting, bahwa apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara, berkat-berkat yang Tuhan sudah percayakan di dalam hidup saudara, itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Ya, jangan nunggu diuji Tuhan. Jangan nunggu Tuhan menggunakan kesengsaraan untuk mendorong kita supaya kita bertobat. Oleh sebab itu, kalau hari ini saudara masih diuji oleh Tuhan, ada masalah-masalah yang masih saudara selesaikan, Mazmur 90 ayat 15 berkata, berterima kasihlah kepada masalah itu. Loh iya, orang Kristen itu aneh Bapak Ibu, ya, Alkitabnya ini aneh. Gak cuma berterima kasih kepada Tuhan, gak cuma berterima kasih kepada manusia, kepada penderitaan berterima kasih. Kadang kita soal berterima kasih angel ngomong. Jangankan berterima kasih kepada manusia, jangankan berterima kasih kepada Tuhan, kepada manusia yang kelihatan saja. Berapa banyak istri-istri ketika suamimu berkata, "Ma, puji Tuhan, sekalipun corona begini, penghasilanku bulan ini 16 juta. Terima." Jangan senang dulu. "Maaf, terima kasih. Engkau suami yang baik." Bulan depannya lagi, datang lagi, "Ma, hari ini diuji. Aku cuma punya 1 juta bulan ini. Ini hasilku." Gimana ibu-ibu kalau bapak-bapaknya dulunya dapat banyak, terus berkurang sedikit, malah kecil? Ya wis, tekan gunung. Pasti. Kalau di BAM bab sini ibu-ibunya nggak kayak begitu. Nggak ada. Di tempat lain tuh banyak. Gitu. Kalau di apa enggak ada. Ya. Itu berterima kasih.
kok gak ono tukang tangga ya. Ini kadang-kadang terjadi seperti itu. Saudara sebagai suami, ya, ketika istrimu sudah melakukan yang terbaik, bekerja siang malam untuk melayanimu, pernahkah engkau ketika tidur berkata terima kasih? Susah. Apalagi berterima kasih dengan kesengsaraan. Angel. Saudara, angel. Ketika seseorang bisa berterima kasih terhadap kesengsaraan kepada Tuhan atau kepada manusia, dia pasti bisa berterima kasih. Oleh sebab itu kita harus punya komitmen, ya. Kita harus punya komitmen. Jangan menunggu Tuhan kirimkan kesengsaraan kepada kita agar kita rendah hati. Maka rendah hatilah mulai saat ini. Ya, ketika rendah hati, Tuhan bilang apa? Aku memandang, engkau menjadi atensiku, engkau menjadi perhatianku. Kalau kita sudah menjadi perhatian Tuhan, apapun kekurangan saudara, apapun pergumulan saudara, Tuhan cukupkan. Yang kedua, patah semangat. Ini bagi yang patah semangat, gampang ngersulo, putus asa, jangan bangga dulu. Loh ya ta, patah semangat itu diberkati Tuhan loh. Orang putus asa itu diberkati Tuhan, bukan. Kata patah semangat ini bukan patah semangat seperti kalau kita sedang putus asa. Ya. Pemuda-pemudi ketika putus cinta, kecewa, putus asa, mandek, bukan seperti itu. Tapi patah semangat ini dari bahasa aslinya nakeh roah, yang artinya apa? Kesedihan yang berguna dan dibutuhkan bagi jiwa. Apa itu kesedihan yang berguna dan dibutuhkan bagi jiwa? Ya, ialah ini kesedihan saat kita mengetahui dosa-dosa kita. Di dalam Ratapan 3:39, mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh. Mengeluhlah tentang dosanya. Hari ini saya belum pernah orang mengeluh tentang dosa. Gak tahu saya. Orang mengeluh paling-paling, karena corona, minggato corona, ya ampun. Susah aku. Semuanya serba susah, semua serba sulit, ini, itu, dan sebagainya. Orang mengeluh ekonomi, mengeluh masalah kesehatan. Saya dulu pernah punya jemaat, ya, akhirnya meninggalkan Tuhan. Setiap ketemu ibadah gak pernah cerita bagus. Bu, bagaimana kabarnya? Waduh Pak Pendeta, kemarin tuh Pak ambil air di sumur Keblondong. Wes tua Pak, waduh hati-hati Bu, minggunya lagi ketemu lagi. Apa kabar Bu? Wih, anakku Pak nggak transfer, nggak ngekei duit. Minggu lagi nggak ada yang dia pakai untuk bisa sukacita, nggak ada. Saudara, tapi hari ini orang patah semangat itu bukan seperti itu. Tapi patah semangat itu ketika kita tahu bahwa kita ini sering jatuh bangun di dalam dosa, jatuh bangun di dalam dosa. Seolah-olah kita patah semangat. Tuhan, wis aku nyerah. Apa sih yang harus aku lakukan? Nah, orang seperti ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dia memperoleh anugerah oleh Tuhan. Dia mendapatkan kasih karunia Tuhan. Ya, mari kita menjadi orang yang tidak banyak mengeluh. Bahkan kita tinggalkan mengeluh masalah ekonomi, mengeluh masalah ini itu, khawatir dan sebagainya. Kalau ibu bapak hobi mengeluh, ayo bersama-sama saya mengeluh. Tuhan, aku ini kenapa masih banyak kekurangan? Aku kenapa masih kurang sabar? Aku kenapa kurang taat? Aku kenapa masih kurang bersyukur? Orang-orang seperti itu, mata Tuhan memperhatikan
diperhatikan saudara-saudara sekalian. Yang ketiga yang diperhatikan Tuhan adalah orang yang gentar terhadap firman Allah. Kata gentar itu dari kata Ibrani-nya charet. Charet itu begini, menggambarkan kekuatan militer yang meruntuhkan mental lawan. Artinya begini, ya. Ketika kekuatan militer itu datang dan ini musuh sedang melawan, mendengar nama angkatan tersebut, musuh nyerah, timbang mati, angkat tangan, ampun, ambil bendera putih, nyerah, wis, nggak apa-apa. Kalau berhadapan dengan sekelompok itu atau kesatuan itu, daripada kita mati, nyerah aja. Nah, gentarnya seperti itu. Tapi di sini dihubungkan dengan gentar terhadap firman Tuhan. Artinya apa? Orang yang mendengar firman Tuhan, ya, orang yang mendengar firman Tuhan, mental pemberontaknya hancur. Orang yang mendengar firman Tuhan, yang bersemangat bersungut-sungut biasanya, yang bersemangat memberontak kepada Tuhan, yang bersemangat tidak pernah bersyukur kepada Tuhan, ketika mendengar firman Tuhan, berhadapan dengan firman Tuhan, langsung katakan, Tuhan ampuni, firman-Mu benar. Ya, hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara banyak mendengar firman Tuhan. Setiap minggu dan setiap MA mendengar firman Tuhan. Bagaimana mental kita? Mental pemberontak, masihkah kita tetap menjadi pemberontak? Mental pendosa, masihkah kita menjadi mental pendosa? Mental bersungut-sungut, masihkah kita menjadi mental bersungut-sungut? Padahal kita mendengar firman Tuhan. Hari ini, orang yang gentar terhadap firman Allah diperhatikan oleh Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, setiap firman Tuhan harus kita sikapi dengan bertekuk lutut. Artinya setiap firman Tuhan yang kita terima, kita yakini Tuhan punya rencana indah di dalam hidup kita. Ya, jangan ketika mendengar firman Tuhan hari ini mendengar firman Tuhan, besok sudah lupa. Ya, hari ini gampang bersungut-sungut, datang firman Tuhan, besok tetap bersungut-sungut. Ya, istri-istri yang biasanya memberontak kepada suami, datang firman Tuhan, berhadapan dengan firman Tuhan, besok tetap menjadi pemberontak. Saudara, berarti saudara sedang melecehkan firman Tuhan. Ya, setiap firman tidak kita sikapi dengan bertekuk lutut, dengan penuh penyerahan. Bukan hanya mengamini. Seringkali berkata amin, haleluya. Cukup mengamini. Apakah salah mengamini? Tidak salah mengamini. Tapi sikap kita ketika mengamini firman Tuhan, di luar kita punya tindakan. Orang yang saya ceritakan kalau berdoa malam, menangis, haleluya Tuhan. Di luar kalau nyolong, masih nyolong saudara. Ya, bujuk istri, tetap bujuk istri. Ya, di luar gak kudus, ya tetap gak kudus. Di gereja sok-sokan. Orang seperti itu bukan menjadi perhatian Tuhan. Orang seperti itu Tuhan membuang mata. Bahkan kata Tuhan kepada jemaat Laodikia, orang seperti ini panas enggak, dingin juga enggak. Artinya apa? Panas enggak, dingin juga enggak. Orang ini artinya begini loh. Kitab Wahyu, kitab jemaat Laodikia itu artinya begini. Konek bener-bener lah. Jahat saja. Jangan setengah-setengah. Ya, bener enggak, elek enggak, tengah-tengah. Aman kan? Oh, enggak bisa. Kalau jahat saja gitu loh maksudnya. Kalau bener saja. Kalau kita kondisi kita seperti ini, saudara, suam-suam kuku, Tuhan berkata, aku muntahkan kamu.
Artinya apa? Gilani kon. Mau kita dikatakan jemaat yang gilani di hadapan Tuhan. Hari ini kita merubah diri kita sendiri. Pandemi masih ada, penderitaan di mana-mana. Tapi orang-orang yang menerima perhatian Tuhan, orang-orang yang menjadi perhatian Tuhan, entah saudara sudah berkeluarga atau belum, saudara sudah orang tua atau anak-anak atau pemuda, siapapun saudara. 3 perkara penting ini ketika kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, maka Allah memperhatikan saudara. Ketika Allah memperhatikan saudara, Allah akan memberikan atensi setiap saat. Jadi jangan takut. 3 perkara penting ini ketika saudara dan saya sudah lakukan, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang diperhatikan, pribadi-pribadi yang diberkati, pribadi-pribadi yang dipelihara oleh Tuhan. Gak perlu berdoa berkati, ya. Kalau saudara benar, pasti Tuhan berkati. Berdoalah, Tuhan, aku mau menjadi seperti yang Kau ingin. Tuhan memberkati. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini 3 perkara penting sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami mau seperti yang Kau mau Tuhan. Kami mau seperti yang Engkau kehendaki. Kami mau menjadi atensi-Mu. Tolong kami Bapak. Namun lebih daripada itu, Roh Kudus mampukan kami supaya kami menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi-pribadi yang benar, pribadi-pribadi yang mencintai Tuhan sungguh-sungguh. Oh, halaman sikiat. Kami mau menjadi seperti-Mu Tuhan. Kami tidak mau Tuhan tinggalkan kami. Engkau berkati jemaat Bethesda Abba Father, Gembala Sidang, Bapak Pendeta Jeffrey dan keluarga, para diaken, para pengerja, semuanya menjadi pribadi yang diperhatikan Tuhan dalam hal sekecil apapun. Tuhan berkati gereja ini. Engkau pasti menjadikan gereja ini lebih dari lebih sekarang. Terima kasih Bapa Surgawi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, diberkati Tuhan firman-Nya. Sebentar lagi kita akan mengumpulkan persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu ini yang disampaikan oleh Pendeta Iswanto Tuhan terhadap kami Tuhan Yesus semua Tuhan. Kami percaya Tuhan firman-Mu Tuhan merema bagi kehidupan kami Tuhan dan menjadi pelita bagi jalan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan firman-Mu Tuhan menjadi jalan kami Tuhan untuk lebih baik lagi ke depannya Tuhan Yesus. Terima kasih. Sebentar lagi Tuhan kami hendak memberikan persembahan Tuhan. Sebagian daripada kami Tuhan kami persembahkan untuk lebar kerajaan Tuhan Yesus. Kiranya Engkau menerimanya Tuhan dengan kerendahan hati kami Tuhan Yesus. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan persembahan sambil kita mendengarkan pengumuman.
Selasa jam 9.30 bertempat di Perumahan Tanggulangi Eksekutif Blok P12 RT 1 RW 10 Tanjung Sidoarjo. Untuk info lebih lanjut hubungi Reservasi Inbox. SIP Adoration Jumat 18 September 2020 bertempat di Perumahan Mutiara Citra Asri Blok C4 nomor 6 Sumorame Sidoarjo. Mari meluangkan waktu kita untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Pada Raya 20 September 2020 akan dilayani oleh Pastor Yogi Setiawan. Ajaklah rekan dan saudara Anda untuk bersama-sama beribadah. Demikian BAF News minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pastor Iswanto yang sudah melayani setia, melayani di tempat ini, mendukung pelayanan kita. Saya undang Brian dan Yani maju ke depan. Dua anak kita ini ulang tahun ya. Kita sama-sama berdoa. Ayo Brian sini. Yani. Kita bangkit berdiri. Kita sama-sama mengarahkan tangan kita kepada dua anak kita ini. Sini ya. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, Engkau telah menambahkan 1 tahun ke depan umur kedua anak kami. Engkau memberkati masa depan mereka, Engkau memberkati pendidikan mereka, juga Engkau memberkati kedua orang tua mereka, menjadi anak yang penuh berkat dan mujizat, menjadi anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak yang mengasihi kedua orang tua, dan masa depannya gilang gemilang bersama Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan semuanya Tuhan ke dalam penyertaan-Mu keluarganya Tuhan, dan Engkau memberkati pergumulan setiap pergumulan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun Trayan. Sedikit pengumuman saudara ya. Kita gunjing-gunjing PSBB di Jakarta ya. Sampai dengan detik ini dari Sinode Bethesda belum ada ya Pak Sir? Belum ada pelarangan ya, belum ada pelarangan. Juga dari Kementerian Agama belum turun surat untuk pelarangan. Juga dari pihak kepolisian juga belum turun surat untuk pelarangan di Kota Sidoarjo. Kita bersyukur bahwa berita per kemarin bahwa di Surabaya angka yang positif itu lebih kecil daripada jumlah yang sembuh. Jadi dengan arti kata bahwa untuk Surabaya kita masih positif ya. Masih positif bahwa kita dapat melampaui COVID ini. Bukan positif negatif ya, tapi positif untuk bisa melampaui. Jadi untuk khusus Kota Sidoarjo juga belum dapat anjuran. Tetapi apabila di dalam minggu ini terjadi turun surat, terpaksa kita akan menghentikan ibadah kembali. Kita sama-sama berdoa untuk kota ini. Kita akhiri ibadah ini. Terima kasih Yesus. Pastor Freddy. Yesus
bersyukur kepadamu. Engkau sungguh baik dan sangat baik bagi kami Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatian-Mu Tuhan terhadap jemaat-Mu di tempat ini. Firman yang kami sudah dengar Tuhan, Engkau berkati kami Tuhan. Kami percaya kami boleh diberkati oleh Engkau Tuhan ketika kami mendengarkan firman daripada-Mu. Bapa di surga, Engkau Tuhan memberkati jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau mau memberikan kekuatan bagi kami yang lemah. Engkau Tuhan mau memberikan Tuhan mujizat bagi kami yang sakit Tuhan. Kami percayakan seluruh kehidupan jemaat-Mu di tempat ini kepadamu Tuhan Yesus. Karena Tuhan Engkau Allah kami, Engkau Tuhan Yesus kami. Engkau luar biasa di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpuji akan Engkau Tuhan. Mari saudara kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Dan memberkati setiap kami Tuhan, keluar masuk kami Tuhan. Memberkati kehidupan kami, memberkati pekerjaan kami, memberkati waktu kami, memberkati rumah tangga kami Tuhan. Terpuji akan Engkau Tuhan Yesus. Kiranya berkat kasih karunia daripada-Mu Tuhan Yesus menyertai hidup kami. Semua Tuhan memberkati kami mulai saat ini sampai Maranatha Yesus, dan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati, mari bersama saya katakan